Kita sekarang langsung ke hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari As-salatu qala al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin ila anqal as-salatu tuhratun as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasiz dhunubi wastiftahun libabil ghuyubi. Salat adalah tuhratun, penyuci, lil qulubi, dari hati kita, min adnasid dzunubi, dari kotoran-kotoran dosa, wastiftahun, dan pembuka, libabil ghuyubi, pintu gaib, pintu gaib. As-salatu, salat 5 waktu, dan yang baru kita sebut tentang sholat-sholat sunnah juga di dalamnya. Kalau kita perhatikan sholat secara zahir, ini adalah perintah Allah, tapi batinnya adalah hadiah bagi orang yang faham makna kerinduan kepada Allah dan makna keimanan dan kecintaan kepada Allah. Seolah-olah adalah taklif secara zahir, tapi batinnya adalah makna kasih sayang dan cinta. Karena Allah telah membuat jadwal, membuatkan kita jadwal untuk menghadap kepada Allah dengan spesial, dengan munajat-munajat yang khusus. Maka bagi orang yang mengenal makna kasih dan cinta, sangat sederhana memahami itu. Anda mencintai putra Anda mencintai orang tua Anda mencintai istri Anda, mencintai suami Anda, dan kerinduan telah menguasai hatinya. Pertemuan ternyata ada batasnya, bahkan waktu, jarak. Kemudian setelah itu telah dibuatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa bertemu. Maka sesungguhnya pertemuan itu perjalanan keindahan. Kalau kita contohkan anak-anak hari ini, berapa bulan tidak ditengok orang tua? Berbulan-bulan. Nah, baik. Kemudian setelah itu dikasih jadwal untuk bisa bertemu orang tuanya. Orang tuamu juga merindukan kalian. Ketahuilah perjalanannya ke sini seolah-olah itu sebuah beban, akan tapi dinikmati karena memenuhi kerinduannya. Begitulah seharusnya. Begitu juga suami istri, bapak anak, orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat apa yang dilakukan seolah-olah beban, akan tapi sesungguhnya itu adalah untuk memenuhi tuntutan cintanya yang indah itu dan kerinduannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini mengaku beriman kepada Allah, dan semoga benar iman kita. Bahkan kadang kita juga mengatakan mencintai Allah. Semoga benar semuanya cinta dari Allah. Kita mengaku dengan lisan kita, tapi yang punya hati kita adalah Allah, yang punya lisan kita Allah. Kemudian kalau memang orang merindukan kepada Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan menanti-nanti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan untuk munajat secara khusus. Dibuatlah Allah mengirim pesan cinta ini adalah dengan sholat, dan itu akan ditangkap oleh perindu-perindu keridhaan Allah, pecinta Allah, sebagai hadiah. Imamul musallina, imamnya orang sholat baginda Nabi, menjadikan sholat ini adalah penyejuk hatinya, qurratu ain. Bahkan beliau itu mencari kesenangannya di balik sholat. Sering berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholati, wahai Bilal, hibur aku dengan sholat. Sehingga kalau waktu sholat tiba, yang ada adalah kegembiraan menguasai hatinya dan tampak di wajahnya yang berseri-seri. Nah, ini sholat. Jadi sholat seolah-olah memang bagi kita adalah sebuah taklif,
Akan tapi pada hakikatnya ya, bagi orang yang faham kerinduan kepada Allah adalah saat indah untuk memadu kasih dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian juga di dalam sholat itu sendiri, lihat, ini ada buah, yaitu pembersih hati daripada kekotoran-kekotoran dosa. Disebutkan oleh baginda Nabi bahwasanya tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri uda. Yang namanya dosa itu dilakukan oleh seorang hamba itu akan meninggalkan noda hitam, setitik noda hitam di hati. Tu'radu akan menempelnya nih fitnah dosa itu di hati kal hasir. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit. Hasir itu adalah tikar. Bagaimana orang mintal tikar itu adalah dari selembar daun apa itu, ada daun yang kecil itu, Bu. Ada sebagian tikar kecil, tapi dipintal menjadi. Begitu juga yang namanya noda dosa dan kemaksiatan itu akan nempel di hati, noda hitam satu, kemudian nempel lagi menjadi gelap hati ini. Kalau tidak dibersihkan maka menjadi orang yang keras hati, hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Dan itu yang ditakuti oleh orang yang kenal Allah. Kalau orang kenal Allah, dia tidak ingin ada hijab. Anda ingin melihat dengan hati Anda, keimanan Anda. Kalau betul ada kecintaan, nggak ada pengen orang ada hijab. Suami istri yang saling mencintai, orang muslim dan muslim yang saling mencintai karena Allah, dia tidak pengen ada hijab. Ingin selalu bertemu, diskusi tentang kebaikan terus dan terus. Begitu juga orang yang memahami makna kecintaan kepada Allah, nggak ingin ada hijab di dalam hatinya. Dan hijabnya adalah kemaksiatan yang dilakukannya. Kemaksiatan besar atau kecil, dosa besar atau kecil. Dan itu akan menjadikan noda hitam di dalam hatinya. Lalu kalau dibiarkan semakin banyak, maka hati itu nanti akan menjadi gelap. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak terenyuh mendengar petuah, tidak punya kasih sayang kepada sesama, keras hati, dan begitu seterusnya. Dan sholat punya fungsi untuk membersihkan. Bahkan dikatakan sholat adalah penghapus dosa-dosa kecil. Kalau memang kita menjauhi dosa gede, sholat sendiri penghapus dosa. Artinya Allah yang maha kasih tahu bahwasanya kita ini tempatnya dosa dan salah, dan kesalahan kita pun juga terus berantai dan berseri. Habis dosa ini dosa itu, soal ini dosa itu. Subhanallah. Biarpun kita sudah berusaha untuk menghindar, memang kita seperti itu, banyak dosa, tapi Allah maha kasih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadap kepada Allah, dan nanti dikasih hadiah oleh Allah, yaitu apa? Yang selama ini kita takutkan akan dihapus, yaitu dosa-dosa. Artinya kalau orang paham makna ini, berarti sholat adalah hadiah yang luar biasa yang Allah berikan. Makanya di dalam kisah Isra Mi'raj pun pemberian hadiah yang namanya sholat caranya spesial. Baginda Nabi langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seperti perintah-perintah kewajiban yang lainnya, akan tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian kalau orang sudah melakukan sholat dengan benar, maka punya fungsi sholat itu adalah tuhratun, akan membersihkan hati dari dosa-dosa yang tadi. Jadi yang dikatakan noda hitam, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri uda itu, bahwasanya noda-noda hitam yang nempel di hati bersama adanya noda hitam yang menempel sedikit demi sedikit, begitu juga bersama rajinnya seorang melakukan sholat adalah akan rontok itu noda-noda, akan hilang noda-noda. Maka yang meninggalkan sholat akan membiarkan noda selalu menutupi hatinya, sehingga kalau orang sering meninggalkan sholat semakin keras hatinya, susah menerima kebenaran, dan dosa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau kita amati bagaimana makna daripada sholat, kita akan baca surat Al-Fatihah. Ada sebuah hadis dari hadis qudsi, bahwasanya hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, bahwasanya dalam disebutkan dalam hadis ini, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu salata, aku bagi salat, baini wa baina abdi nisfaini, aku jadikan salat itu paruan antara aku dengan hambaku. Makna paruan ya keindahan. Salat di sini adalah baca Fatihah. Wali abdi masa'al, adapun bagi hambaku kebebasan untuk minta apa saja nanti. Maksudnya apa? Karena dia telah menghadap kepadaku, maka hadiahnya adalah apa? Aku akan beri apapun yang mereka minta. Maka
para ulama-ulama mengajarkan dan diajarkan baginda Nabi setelah melakukan sholat, jangan ragu dan jangan ragu untuk mohon kepada Allah, karena saat itu adalah saat kita akan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, fa idza qala al-'abdu, kata Allah berfirman, wa idza qala al-'abd, jika seorang hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menguasai dan memiliki semesta alam, qala Allah taala menjawab, hamidani 'abdi, oh telah menyanjungku hambaku. Kalau sudah Allah menyanjung, Allah senang, berarti Allah ridho. Wa idza qala, kalau seorang hamba mengucapkan ar-rahmanur rahim, Allah maha kasih dan maha penyayang, Allah menjawab, athna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku juga. Wa idza qala, dan jika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah adalah yang menguasai di hari kemudian, yang merajai di hari kemudian, yang memiliki, yang menguasai di hari kemudian, di hari akhir maksudnya. Qala, Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sudah 3 ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baru setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku mengucapkan iyyaka, kepadamu lah ya Allah, na'budu kami mengabdi, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, inilah spesial antara aku dengan hambaku. Dia minta, aku akan kasih. Ihdina, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka kepadamu kami mengabdi ya Allah, dan kepadamu kami mohon. Jadi mengabdi baru setelah itu memohon, meminta pertolongan, dan itu adabnya. Tampakkan pengabdian, maka layak saat itu kita memohon. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami mengabdi ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti ini adalah antara aku dengan hambaku. Wali abdi mas'al, kalau sudah begitu, kata Allah berfirman, bagi hambaku apa yang ia minta akan aku kasih. Wa idza qala, dan jika seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami ya Allah petunjuk jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi, yang pertama adalah untukku, yang kedua adalah antara aku dengan hambaku, yang terakhir adalah sudah hadza li 'abdi, ini spesial untuk hambaku, wa li 'abdi mas'al, bagi hambaku apa yang ia minta. Maka setelah seorang hamba melakukan sholat, sangat layak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika benar sholatnya, maka yang diperlukan adalah kebenaran, kesungguhan di dalam melakukan sholat, mementingkan kekhusyuan batin tanpa mengesampingkan kekhusyuan zahir. Kekhusyuan batin iya, dan itu yang utama, tapi bukan berarti zahirnya tidak khusyuk. Berusaha dengan zahirnya dia khusyuk dalam melakukan sholat. Memang khusyuk yang sesungguhnya adalah batin kita yang hadir dengan Allah, menghayati apa yang dibaca itu khusyuk, akan tapi bukan berarti zahirnya tidak khusyuk. Maka para santri dan semuanya berusahalah di dalam melakukan sholat dengan ketenangan. Suatu ketika ada orang yang sholat goyang-goyang sholat, mungkin saking dia terbawa oleh apa yang dibaca dan sebagainya, pokoknya dia goyang-goyang. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu, la khasha'a qalbu hadha, kalau hatinya orang ini khusyuk, niscaya anggotanya juga ikut khusyuk. Akhirnya ada makna kekhusyuan zahir ini. Memang yang paling inti dan terpenting adalah khusyuknya batin. Maka tadi buahnya daripada sholat istimewa, Allah akan mengkabul apa yang kita mohon, dan bersama dengan kesungguhan dalam sholat akan rontok dosa-dosa. Tapi catatannya sholatnya yang benar, menghadapnya kepada Allah dengan serius, itu saja yang diinginkan. Allah akan beri.
apa yang kita minta. Nah, kalau sudah kita melakukan sholat dengan benar, menyempurnakan bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, lalu berusaha hati kita untuk bisa khusyuk. Khusyuk di dalam sholat maknanya adalah mengikuti bacaan. Artinya kita berusaha untuk mentadabburi, merenungi apa yang kita baca, sehingga ingat surga. Belum tentu khusyuk, yang dibaca adalah bukan urusan surga, ingat surga, enggak. Jadi kalau dibaca, dia amati, dia hayati, maka itulah khusyuk yang sesungguhnya. Kalau sudah orang sholatnya khusyuk, kemudian juga dibarengi dengan penyempurna-penyempurna yang lainnya, seperti memperhatikan syarat-syaratnya. Syaratnya menutup aurat misalnya, tidak cukup menutup aurat, tapi bajunya ini halal atau haram. Sholatnya di mana? Jangan-jangan ini adalah tempat menggosok. Makannya apa tadi itu? Kalau makannya haram, wah ini repot. Kalau sudah benar seorang hamba memenuhi panggilan Allah untuk menghadap kepada Allah, bermunajat, memadu kasih dan cinta kepada Allah ini, maka kalau sudah memenuhi syaratnya sesuai dengan apa yang dijanjikan wali abdi masa'al, maka harus kita perhatikan waktu kita melakukan sholat. Baju yang kita pakai ini baju apa? Dari mana kita dapat halal atau haram? Yang kita makan apa tadi? Tempatnya ini halal atau tidak? Kemudian setelah itu lihat, kita penuhi syarat-syarat yang lainnya sampai rukun-rukun kita laksanakan dengan benar. Kemudian setelah itu, intinya jangan lupa, rohnya daripada amal dan ibadah adalah khusyuk. Berusaha. Dan khusyuk adalah wahbi memang. Khusyuk adalah pemberian dari Allah. Tapi kita perlu mengupayakan. Ada orang tiba-tiba diberi Allah kekhusyukan dalam salat, subhanallah. Ada orang dari awal akhir salatnya, salat dari awal akhir akalnya berkelana di sawahnya, akalnya berkelana di warungnya, akalnya berkelana di tokonya, bahkan kalau dia ustadz akalnya berkelana tentang topik ceramah besok hari. Hati-hati, masuk semuanya. Setan yang membisikkan sesuai dengan hobinya. Kalau penyair, setan penyair masuk di sini. Ngajak nyari kunci juga setan bisik. Waktu sholat kelihatan ketemu kuncinya, tadi waktu sebelum sholat cari nggak ketemu. Nah ini, nah di situ kita berusaha mengalihkan daripada itu semuanya, lalu kita fokus ke apa? Ke apa yang kita baca. Kita fokus yang kita baca. Imam Haddad mengajarkan, kalau memang kita belum bisa tadabbur dengan sempurna, paling tidak jangan kemana-mana pikiranmu, ikuti bacaannya. Kalau belum bisa memahami makna lebih luas, maka paling tidak kita ikuti lafaz bacaan kita. Zahirnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, lafaznya dulu kita ikuti, karena kalau kita konsen dengan lafaz, kita tidak akan ingat yang lain-lainnya. Kalau kita ingat, wajar manusia kok, cuman selalu ditarik, sehingga yang namanya khusyuk wahbi, pemberian dari Allah, kita berusaha saja. Kadang kita berusaha belum dikasih oleh Allah, tapi harus berusaha. Kalau kita berusaha dan berusaha, Allah menjanjikan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan kasih. Tiba-tiba menjadi sholatnya khusyuk, menikmati sholatnya, sehingga sholat betul-betul menjadi penyejuk hatinya. Ini adalah maqam, dan semoga Allah menyampaikan kita ke maqam ini, menjadikan sholat adalah nikmat. Nah, kalau sudah memenuhi sholat ini, tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunub, baru nanti kita masuk lanjutan hikmahnya. Wastiftahun libabil ghuyub, istiftah pembuka kepada pintu-pintu gaib. Kalau kita perhatikan pensyarah hikam yang lainnya, para pensyarah hikam menerjemahkan maknanya apa? Kalau sudah sholat benar, nanti Allah akan bukakan, termasuk keramat, ilhamat, wilayat, bisa kasyaf li'ab. Akan tapi apakah benar itu kira-kira yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari? Bukankah Ibn Athaillah Sakandari juga yang pernah menyebutkan bahwasanya tasyawufuka ilama butina fika minal uyub, orang itu mencari-cari kekurangannya itu lebih penting, lebih bagus daripada menanti-nanti keramat-keramat itu. Jadi keramat-keramat itu nggak harus nanti-nanti. Kalau menanti-nanti malah bermasalah hati kita. Khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Jadi ghaib tidak perlu, ghaib bisa karamat, bisa ada ilhamat, ada hal-hal yang khariq lil adah, bukan itu yang dicari-cari untuk para sholihin.
Berarti ghaib ini kalau kita gabungkan dengan hikmah Ibn Athaillah Sakandari yang lainnya, ghuyub di sini ada bukan itu. Biarpun jika dimaknai itu juga sah, artinya kalau sudah orang sholatnya benar akan dibukakan semuanya. Istiftahul ghuyub, ghaib yang ghaib maksudnya yaitu tadi keramat, ilhamat, semuanya akan dibuka. Bisa jadi begitu. Akan tapi dalam hikmah yang lain Ibn Athaillah Sakandari tidak mengajarkan kita untuk mencari-cari itu kok. Berbuatlah karena Allah. Kalau ternyata Allah jadikan kita punya sesuatu yang khariqun lil adah, itu bukan itu yang dicari. Bahkan mereka, ingat disebutkan pada pertemuan yang lalu, para kekasih-kekasih Allah itu menyembunyikan itu semuanya seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Malu ketika orang sembunyikan. Maka mereka lebih nyaman kalau terbebas dari hal-hal yang khariq lil adah, yang aneh-aneh begitu. Seperti manusia biasa. Nah, lalu kira-kira yang tepat untuk ghuyub di sini apa? Sesuai dengan tadi penjelasan daripada surat Al-Fatihah tadi, wali abdi mas'al. Bagi hambaku adalah apa yang ia minta. Artinya kalau orang sudah sholatnya benar, khusyuk, maka lihat istiftah libabil ghuyub, pintu ghaib kebuka. Ghaib itu apa sih? Ghaib itu adalah yang tidak kita ketahui, yang akan terjadi nanti. Sebab yang terjadi itu ada dua, kebaikan untuk kebaikan dan kejelekan, bencana, musibah, karunia dan seterusnya. Baik, itu ghaib, kita tidak tahu anak kita berapa, umur berapa, ibadah kita apa, nggak tahu itu semuanya. Maka pintu ghaib-ghaib itu dibuka dengan sholat tadi, dihubungkan dengan papangan hikmah sebelumnya. Maka kalau orang sudah sholat dengan benar, fahamilah bahwasanya pintu ghaibmu sudah kau buka, masa depanmu itu loh. Maka bukalah pintu ghaibmu dengan cara apa? Memohon semoga dijauhkan dari malapetaka dan semoga Allah beri segala kebaikan. Itu ghaib. Artinya setelah melakukan sholat, ya mintalah kepada Allah yang banyak yang akan terjadi, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu, dan semoga Allah mudahkan segala kebaikan. Ini adalah makna daripada istiftah libabil ghaib. Kalau sudah sholatnya benar akan dibukakan. Makanya orang kalau sholatnya benar akan menjadi orang yang muwaffaq, susah melakukan kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ini adalah masa yang akan datang dari kemaksiatan tuh akan kekunci kalau sholatnya benar. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang sudah sholat kok masih maksiat tuh koreksi lagi sholatnya. Ini kayaknya belum benar nih. Karena sholat Allah berfirman tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat akan menghentikan kekejian dan kemungkaran. Baik, maka setelah kita melakukan sholat yang benar, kebukalah pintu ghaib. Pintu ghaib kebuka artinya apa? Karena pintu ghaib kebuka, itu loh, itu syar, itu khair, itu baik, itu buruk, itu baik buruk, maka minta, ya Allah singkirkan keburukan itu, ya Allah mudahkan kebaikan ini. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan setelah dengar hikmah begini? Yuk kita benahi sholat kita. Ada upaya untuk menyempurnakan sholat, di antaranya adalah melakukan sholat dengan berjamaah agar sholat diterima, memudahkan kita khusyuk. Sholat berjamaah kemudian lebih besar pahalanya di hadapan Allah. Dan berusahalah dalam melakukan sholat adalah dengan cara yang benar menurut syariat, aturan. Penuhi rukun-rukunnya, rukun zahir dan rukun batin. Rukun zahir adalah ya seperti yang kita ajari dengan 17 dan sebagainya. Rukun batin adalah mulai dari kehalalan makan yang kita makan, baju yang kita pakai dan seterusnya. Baru setelah itu kita benar dalam melakukan sholat, maka berhak kita untuk mendapatkan kunci istiftah libabil ghuyub. Baru setelah itu kita minta kepada Allah. Nah ini luar biasa. Bahkan Nabi menasihatkan kepada sahabat beliau termasuk Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Kul, katakanlah, ini saat tepat, dubura kulli salatin, setelah melakukan salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Diajari untuk berdoa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lebih dari itu apa tadi? Hati kita akan bersih, dosa-dosa akan jauh. Kalau sudah hati bersih itu apa? Hatinya hidup, benalunya hilang. Kalau banyak benalunya enggak subur, bisa mati itu hati.
Kalau sudah hati hidup, apa itu? Mendengar petuah mudah mendengarnya, dinasihati gampang, ketawaduan menguasai hatinya, kesombongan hengkang, dan seterusnya. Nah, iya kebersihan hati. Makanya dengan sholat, maka mari kita perhatikan sholat. Dan untuk menyempurnakan sholat diantaranya adalah tadi, ditambah lagi diantara penyempurna sholat adalah muqaddimah. Hikam hari ini adalah jangan lupa melakukan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah yang kita lakukan adalah jabr. Jika ada kekurangan di sholat fardu, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Dan jadikan sholat adalah betul-betul jadi hiburan kita dalam setiap saat. Dan sholat mudah, apalagi sholat sunnah, Anda bisa di atas kendaraan. Baginda Nabi tidak pernah, kalau punya amalan-amalan sunnah, biarpun di dalam perjalanan, beliau tetap diamalkan. Di atas kendaraan sholat sunnah. Kalau sudah kita terbiasa dengan sholat yang benar, memenuhi syarat-syarat lahir dan batinnya, maka berhak kita untuk bisa membuka pintu gaib tadi. Pintu gaib sesuai yang kita sebutkan. Permohonan kita akan mudah dikabul oleh Allah. Perjalanan kita akan dibimbing oleh Allah, mendapat taufik Rabbani kita. Susah melakukan kemaksiatan. Karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian mudah kita melakukan kebaikan. Kemudian kebaikan akan kita dapat. Itulah kurang lebihnya daripada hikmah yang kita baca hari ini, yaitu as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dhunubi wastiftahun libabil ghuyubi wallahu a'lam bis shawab.